Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu wadiya wa tis'una ba'dariya minal hikami al-'atariya. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Hikmah yang ke-191, Imam Ahmad ibn Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Rubama stahyal arifu ayyarfa'a hajatum ila maulah liiktifa'i. Rubama stahyal arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulah liiktifa'ihi bimasiyatihi fa kaifa la yastahi ayyarfa'aha ila khaliqatihi. Rubbama stahyal arifu rubbama stahya, terkadang isin banget, terkadang isin banget. Sapa al-arifu wong kang parek pangeran atau wong kang makrifat atau wong kang deket maring pangeran. Ayar pa'a ingin ngelapor sapa al-arif al-hajatahu ing hajate ya si arif ila maulahu maring pangerane ya si arif li intifa'ihi karena ngalap cukup bi masyatihi kelawan kersane Allah. Fakaifa kaya apa la yastahi ora malu sopo al-arif ayarfa'aha ingin tang lapor ya si arif ing hajat khaliqatihi makhluk Allah, khaliqatihi makhluk Allah. Rubama stahya, terkadang isin banget, terkadang isin banget. Al-arifu sopo wong kang parek pangeran ayarfa'a ingin tangangkat sapa arif hajatahu ing hajate ya si arif ila maulah maring pangerane ya si arif li iktifa'ihi karena ngalap cukup bimasiyatihi kelawan kersane Allah. Fakaifa kaya apa la yastafi ora malu ora isin sapa arif ayar pa'a ingin tang lapor ya si arif ing hajat ila khaliqatihi makhluk Allah. Rubama stahya, rubama kadang-kadang, rubama stahyal arifu, kadang-kadang orang yang makrifat kepada Allah, orang yang sudah husul kepada Allah, orang yang sudah sampai kepada rahasia Allah,
ayarfa hajatahu ila maulah. Dia malu meminta kepada Allah. Jadi atau bisa dianalogikan, rubama stahya, kadang-kadang orang yang sudah sampai kepada rahasia Allah, perilaku orang-orang arif billah, perilaku orang-orang yang dekat dengan Allah, dia malu meminta kepada Allah. Beda sama kita. Dikit-dikit kita ini lapor sama Allah. Dikit-dikit kita ini lapor sama Allah. Susah sedikit ya Allah, susah sedikit ya Allah, susah sedikit ya Allah. Anak nggak diterima di sekolahan yang bagus, lapor sama Allah. Nggak dapat pekerjaan, lapor sama Allah. Ada hutang sedikit, lapor sama Allah. Dikit-dikit lapor sama Allah. Dikit-dikit lapor sama Allah. Dikit-dikit lapor sama Allah. Sedangkan nggak sebanding dengan ibadah kita, nggak sebanding apa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Dikit-dikit meminta sama Allah. Dikit-dikit laporan sama Allah. Dikit-dikit laporan sama Allah. Perkara sepele pun laporan sama Allah. Kadang-kala kita ini nggak punya malu di hadapan Allah. Perilaku orang-orang arif billah, orang-orang yang telah husul di hadapan Allah, orang-orang yang sudah mengetahui rahasia Allah, ayarfa'a hajatahu ila maulah, dia itu malu meminta kepada Allah. Kenapa dia malu meminta kepada Allah? Li'iktifaihi. Karena apa? Karena merasa dia iktifai, karena merasa dia itu sudah cukup dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Dia sudah cukup dengan penglihatan yang diberikan sama Allah. Dia sudah cukup dengan mata yang diberikan sama Allah. Dia sudah cukup dengan mulut yang diberikan sama Allah. Bahkan bukan hanya mata, apa yang terlihat dengan mata, di situ ada nikmat di dalamnya. Ketika seseorang tersebut melihat keindahan dengan matanya, maka ada nikmat keindahan di dalamnya. Ketika orang tersebut dengan matanya tersebut melihat istrinya, maka ada keindahan melalui matanya tersebut. Maka li'iktifai, itu sudah cukup. Al-arifu, bagi orang-orang yang sudah sampai di hadapan Allah, bagi orang-orang arif, bagi orang-orang yang telah bijaksana, bagi orang-orang yang sudah mengetahui rahasia Allah, yang sudah dekat dengan rahasia Allah, maka kenikmatan mata yang diberikan Allah kepadanya itu sudah cukup baginya. Diiktifai. Dia dikasih mulut, dengan diberikannya mulut oleh Allah yang sempurna tersebut, dia sudah merasa cukup. Dengan mulut tersebut, di dalamnya ada lidah dan ada gigi. Dengan gigi dan lidah tersebut, dia bisa menikmati beraneka macam makanan-makanan. Dia bisa menikmati beraneka macam bentuk makanan-makanan. Di situ ada nikmat di dalamnya. Dan dia sudah merasa cukup dengan itu. Berapa banyak orang yang dikasih sama Allah tidak melihat. Berapa banyak orang yang dikasih sama Allah tidak sempurna mulutnya. Dengan dikasih dia itu kaki, dia sudah nikmat. Karena bukan hanya dikasih kaki, di dalam mengasih kaki tersebut, di situ ada kenikmatan. Dia bisa berjalan di antara banyak orang yang tidak bisa berjalan. Maka orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah menyaksikan kebijaksanaan Allah, maka dia itu malu untuk meminta kepada Allah.
Kalau kita ini orang jahil, di mana letak kejahilan kita? Ibadah kita tidak seberapa, sholat kita tidak seberapa, zikiran kita tidak seberapa, baca Quran kita tidak seberapa. Dikit-dikit kita lapor sama Allah, dikit-dikit ada lapor sama Allah, punya masalah sedikit lapor sama Allah. Ayar wa'a, dikit-dikit lapor, hajat tahu. Maula kepada Allah. Rubama kadang-kadang orang yang sudah makrifat itu, orang yang sudah usul ke Allah, yang sudah sampai kepada rahasia Allah, istahya, dia malu ayarfa hajatah, untuk meminta ila maula kepada Allah. Liiktifai, kenapa dia malu? Karena apa dia malu? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Dia sudah merasa cukup dengan diberikan nikmat ijad. Dia sudah cukup dengan diberikan nikmat indah. Nikmat diadakan sama Allah, nikmat dipelihara sama Allah, dipelihara anak-anak istri-istrinya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Dipelihara mata kita sehingga kita bisa memandang hal-hal yang indah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Itu sudah cukup bagi orang-orang mati. Dikasih kenikmatan lisan, bisa berbicara dengan fasih, bisa menikmati beraneka macam makanan-makanan. Dia sudah merasa cukup dengan itu. Dia sudah merasa cukup dengan itu. Dan dia ayarfa hajatahu maula, malu dia ketika meminta kepada Allah. Karena sudah begitu banyak yang Allah berikan kepada dia. Sudah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Beda sama orang-orang awam, beda sama kita. Kita sedikit-dikit lapor sama Allah, sedikit-dikit lapor sama Allah, sedikit-sedikit ngeluh sama Allah. Kurang omset dagang, ngeluh sama Allah. Punya masalah sedikit, ngeluh sama Allah. Ibadah kita belentang-belentong, pikiran kita malas. Baca Quran kita, Quran hanya untuk jadi pajangan di rumah kita. Enggak pernah kita baca Al-Quran. Ngeluh sama Allah setiap saat, lapor sama Allah setiap saat, meminta sama Allah setiap saat. Tapi ibadah kita biasa-biasa saja di hadapan Allah. Maka ini sepatutnya kita ini malu di hadapan Allah. Maka rubama kadang-kadang orang-orang arif billah yang telah sampai kepada rahasia Allah, pada fasenya demikian, ada kalanya orang arif billah itu malu untuk meminta kepada Allah. Bimasyati fakaifa la yastakhi ayyarfa'a ila khaliqah. Fakaifa, lalu bagaimana tidak? Fakaifa, lalu bagaimana tidak mungkin ayyarfa'a ila khaliqatihi, dia tidak malu meminta kepada makhluk. Kadang-kala kita ini udah nggak punya malu di hadapan Allah, di hadapan makhluk pun nggak punya malu. Orang arifillah itu malu untuk meminta kepada Allah, liiktifaihi, karena dia sudah merasa cukup. Fakaifa la yastakhi ayyarfa ila khaliqah, lalu bagaimana tidak mungkin dia tidak malu meminta kepada makhluknya Allah. Rubama stakhyal arifu ayyarfa hajatahu ila maula.
li'iktifa'ihi bi masyatihi fa kaifa la yastahi ayarfa'a ila khaliqah. Terkadang malu orang yang makrifat. Orang makrifat ini orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang yang hendak membenarkan dirinya di hadapan Allah, dan orang yang mempunyai keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Kadang-kadang malu orang yang makrifat bahwa melaporkan hajatnya kepada Tuhannya. Li'iktifa'ihi, karena merasa cukup dengan kehendak Allah. Wa kaifa la yastahi ayyarfa ila khaliqah, maka bagaimana tidak malu bahwa dia melaporkan hajatnya kepada makhluknya Allah. Ini arti daripada hikmah malam ini. Terkadang orang yang telah sampai, terkadang orang yang sudah husul dengan Allah, yang sudah sampai kepada rahasia Allah, dikatakan orang yang makrifat, atau orang yang sudah dekat dengan Allah. Kadang-kadang orang yang sudah dekat dengan Allah malu meminta kepada Allah sesuatu. Li'iktifa'ihi, karena sudah merasa cukup bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah mengetahui segala kekurangan-kekurangannya. Allah mengetahui apa yang dia perlukan. Jadi dia malu untuk meminta kepada Allah, apalagi meminta kepada makhluk. Minta kepada makhluk. Kenapa orang-orang yang ma'rifat itu malu untuk meminta kepada Allah? Kenapa orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu malu untuk meminta kepada Allah? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia sudah merasa cukup dikasih istri, dia sudah merasa cukup dikasih anak-anak yang sehat, dia sudah merasa cukup dikasih mata dan penglihatan yang sempurna, dia sudah merasa cukup dikasih bibir yang sempurna, yang fasih, dan bisa merasakan beraneka macam bentuk kenikmatan di dunia. Dia sudah merasa cukup dikasih kaki yang mana bisa berjalan kemana saja. Dia sudah merasa cukup dikasih badan dan jasad yang sehat jauh daripada penyakit. Dan dia sudah merasa cukup. Dan juga dia mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui segala kekurangan-kekurangan si hamba tersebut. Dan dia sudah mengetahui bahwa Allah pasti mengetahui apa yang dia perlukan. Jadi dia malu untuk meminta kepada Allah. Dia malu untuk melapor kepada Allah. Dia malu untuk berkeluh kesah dengan Allah. Dia malu untuk meminta kepada Allah, apalagi meminta kepada makhluk. Qataridu 'alal 'arif halatun istahya minhu ayas 'ala say'an min hajatihi ila Allah ta'ala wa hiya halatus israfihi fi azamatillahi ta'ala fala yas'alullah ta'ala fiha say'an iktifa'an bimaksiatihi wa hilmi fastastaghilu bi zikrihi ta'ala wa tafakuri wa qira'ah wa ghairiha.
qad taridu 'alal 'arif. Terkadang datang atas orang yang sudah dekat dengan Allah. Terkadang datang suatu rasa bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, di mana satu keadaan akan orang tersebut, yang mana mereka orang yang sudah dekat dengan Allah, ada fase dia itu malu. Ada fase orang yang telah dekat dengan Allah, dia itu malu. Ada satu keadaan orang yang sudah dekat kepada Allah, kadang-kadang dia itu malu untuk meminta sesuatu daripada hajat-hajatnya kepada Allah. Dan itu keadaan adalah keadaan ketika tenggelamnya orang yang telah dekat dengan Allah. Tenggelam orang tersebut kepada keagungan Allah. Maka ketika orang tersebut berada di fase dia sedang tenggelam di lautan keagungan Allah, maka ketika fase demikian, dia malu untuk meminta kepada Allah. Pada fase tersebut, malu dia meminta kepada Allah akan sesuatu. Karena apa? Karena dia sudah merasa cukup. Dan kehendak Allah dan ilmu-ilmunya Allah. Maka dia bekerja orang yang telah ma'rifat. Maka dia bekerja orang yang telah dekat dengan Allah, dengan memperbanyak berzikir di hadapan Allah, dengan memperbanyak tafakur di hadapan Allah, dengan memperbanyak baca Quran di hadapan Allah, wa ghairiha, dan selain-lainnya. Bila mana kita terkategorikan orang yang dekat dengan Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah, pasti dia mengalami satu fase, pasti dia mengalami satu keadaan yang mana ketika dia hendak mengutarakan hajat-hajatnya di hadapan Allah, dia malu. Pada sejatinya ketika timbul rasa malu, dia secara tidak sadar sedang memandang zat Allah. Kesadarannya sudah memandang Allah pada saat itu. Kita nggak sadar padahal kita sedang memandang Allah. Jadi orang yang sedang memandang Allah dengan kesadarannya, ada fase di mana orang tersebut malu meminta kepada Allah. Maka dikatakan oleh Ki Mu'alif, dia itu tercebur ke lautan keagungan Allah. Dia telah memandang keagungan Allah di dalam. Ketika kita ini sering berzikir di hadapan Allah, sering sholat, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, kita sering menangis ketika datang malam hari, menangisi tobat-tobat kita, menangisi dosa-dosa kita, menangisi kesalahan-kesalahan kita, menangisi maksiat zahir dan maksiat batin, maka kita dikatakan orang yang dekat dengan Allah. Ketika kita dikatakan orang yang dekat dengan Allah, maka ada satu fase, ada satu keadaan ketika kita hendak mengutarakan hajat-hajat kita kepada Allah, ketika kita hendak mengutarakan kebutuhan-kebutuhan kepada Allah, ada fase di mana kita ini malu. Pada saat fase malu tersebut, pada hakikatnya kita sudah memandang zat Allah di dalam kesadaran, tapi kita tidak sadar.
Nanti bakal dijelaskan. Dan ketika dia malu untuk meminta kepada Allah, dia hendak mengutarakan hajat-hajatnya di hadapan Allah, rasa malu di hadapan Allah, merasa tidak pantas di hadapan Allah, dan dia mengurungkan untuk mengutarakan hajat-hajatnya, dia mengurungkan untuk berdoa di hadapan Allah, maka digantilah dengan memperbanyak zikir, maka dia gantilah dengan memperbanyak tafakur, maka dia gantilah dengan tidak berdoa, dengan tidak mengutarakan hajatnya, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak tafakur, dengan memperbanyak sholat sunnah, dengan memperbanyak baca Quran. Jadi orang yang sudah dekat dengan Allah, apabila mereka dalam keadaan tenggelam pada kebesaran Allah, artinya apabila orang makrifat, apabila orang yang sudah dekat dengan Allah menyaksikan ilmu Allah, menyaksikan kehendak Allah, menyaksikan melihat kebijaksanaan Allah, ketika dia sudah syuhud kolbunya, ainul basyirahnya, mata hatinya, dia sudah melihat Allah, sadar tidak sadar, maka perilaku hati bagi orang tersebut, dia akan malu untuk mengutarakan hajat-hajatnya kepada Allah. Kenapa rasa malu itu lahir di kalbu orang yang dekat dengan Allah? Karena kesadarannya telah menyaksikan Allah pada saat itu. Dia kesadarannya menyaksikan kebesaran Allah. Dia kesadarannya menyaksikan kebijaksanaan Allah. Dan kesadarannya menyaksikan bahwa Allah itu maha tahu segala-galanya dan maha bijaksana daripada segala hal. Maka segala sesuatu yang dia rasakan semata-mata adalah kebijaksanaan Allah. Maka ketika dia hendak mengutarakan permintaan kepada Allah, maka timbul rasa malu akibat syuhudnya dia kepada Allah, akibat melihatnya dia kebesaran Allah, akibat dia melihat, akibat dia menyaksikan kebijaksanaan Allah melalui kesadarannya. Dia sudah sadar bahwa Allah maha mengetahui. Dia sudah sadar bahwa Allah maha mengetahui. Dia sudah sadar bahwa Allah maha bijaksana. Dia sudah sadar dengan segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Maka ketika kesadarannya sampai ke fase demikian, maka ketika kesadarannya sampai kepada keadaan demikian, maka lahirlah di dalam kalbu orang yang telah dekat kepada Allah istahya, rasa malu, ayyarfa'a hajatahu ila maulah, untuk meminta hajat-hajatnya kepada Allah. Boro-boro ini malu sama Allah, sama makhluknya Allah itu enggak malu gitu. Ya kan? Minta sama orang aja enggak malu gitu. Apalagi ngetrek pinggir jalan. Dia menyaksikan kebesaran Allah. Nah, pada saat dia menyaksikan kebesaran Allah, maka mereka dalam keadaan fase itu, mereka tidak akan meminta apa-apa kepada Allah. Malu rasanya meminta kepada Allah, karena mereka sudah menyaksikan bahwa Allah itu pasti tahu. Jadi enggak semua orang yang dekat dengan Allah mengalami fase demikian. Ada fasenya, ngerti? Enggak selama-lamanya. Nah, ketika kita ada fase demikian, selamat, ente sudah melihat kebesaran Allah di situ.
Gimana gua nggak melihat kebesaran Allah? Rasa malu itu adalah buah daripada kesadaran, bahwa kita menyaksikan Allah itu maha besar, dan Allah itu maha baik, dan Allah itu maha bijaksana. Maka apapun yang menimpa kita di alam kehidupan, ini adalah kebijaksanaan Allah, kebaikan untuk diri kita. Ngerti? Maka ketika hendak kita berkeluh kesah di hadapan Allah, maka malu karena kita sudah melihat kebijaksanaan Allah. Di mana kita melihat kebijaksanaan Allah? Kesadaran kita yang telah melihat kebijaksanaan Allah. Buktinya apa? Kesadaran kita melihat kebijaksanaan Allah, kita malu untuk meminta kepada Allah. Ada pasirnya. Nah, bila mana kita nih selaku kaum muslimin, orang-orang yang beragama Islam, pernah merasakan fase satu keadaan kita malu meminta kepada Allah, berarti kita ini sudah irfan pada sejatinya, kita ini sudah ma'rifat pada sejatinya, karena kita sudah menyaksikan kebesaran Allah, sehingga lahir rasa malu di dalam kalbu kita. Malu rasanya meminta kepada Allah orang yang telah dekat kepada Allah, karena dia sudah menyaksikan bahwa Allah itu pasti tahu. Dia menyaksikan Allah itu tahu, dan dia tenggelam dalam penyaksiannya. Sudah tenggelam dalam penyaksiannya, akhirnya malu meminta kepada Allah. Sudah cukup ya Allah, Engkau berikan aku pandangan yang dengan pandangan mata ini aku bisa melihat ciptaanmu yang indah-indah. Sudah cukup Engkau ya Allah memberikanku bola mata dengan retina mata yang begitu indah, yang mana Engkau lukiskan alam dunia ini begitu indah sehingga aku tangkap melalui retina mataku ya Allah. Itu suatu kenikmatan yang tidak bisa dan tidak mampu aku bayar ya Allah. Sudah cukup ya Allah dengan Engkau kasih aku mulut, yang mana dengan mulut tersebut aku bisa berkata-kata fasih, dan dengan mulut tersebut aku bisa mencicipi beraneka macam buah-buahan samroh yang Kau turunkan tersebut, yang Kau ciptakan tersebut. Aku dengan lisanku, dengan mulutku, aku bisa merasakan beraneka macam kenikmatan-kenikmatan di alam dunia ini. Sudah cukup. Sudah cukup ya Allah dengan Engkau berikan aku kaki, yang dengan kaki tersebut terselip yaitu seutai kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan tersebut kaki tersebut bisa membawa jasadku ke berbagai tempat ya Allah. Sudah cukup ya Allah Engkau memberikan aku tangan, dengan tangan ini ada satu kenikmatan, yang mana tangan tersebut bisa membantu seluruh anggota tubuhku ketika mulutku membutuhkannya, ketika badanku membutuhkannya. Iktifaihi, sudah cukup ya Allah. Itulah orang-orang yang telah dekat kepada Allah. Kita nggak pernah merasa cukup. Kita nggak pernah merasa cukup. Padahal kalau kita pikirkan, berapa banyak orang yang sakit, ketika dikasih bubur keluar lagi daripada mulutnya, ketika dikasih minuman dimuntahin lagi daripada mulutnya. Ayo, orang stroke, darah tinggi, nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih makanan keluar lagi. Kita masih bisa nikmat makan. Berapa banyak orang yang kecelakaan dan dia tidak mempunyai kaki, dan dia tidak bisa kemana-mana karena kakinya lumpuh, sedangkan kita masih diberikan kaki oleh Allah. Ini sudah ikhtifah itu sebenarnya. Sebenarnya kita ini sudah mau, karena segala sesuatu sudah Allah berikan kepada kita. Nanti. Dan bila mana kita ada rasa malu untuk mengutarakan hajat-hajat kita kepada Allah, ini satu tanda
Ini satu tanda berarti kita ada di dalam fase tenggelam di lautan kebesaran Allah. Dan ini satu tanda bahwa ainul basyirah kita, bahwa mata hati kita telah menyaksikan kebesaran Allah. Kita sudah menyaksikan kebesaran Allah, maka lahirlah rasa malu untuk meminta kepada Allah. Ketika orang yang telah dekat malu dia meminta kepada Allah, maka diganti sama dia. Dia meninggalkan doa di hadapan Allah, lalu dia memperbanyak untuk zikir di hadapan Allah. Dia memperbanyak tafakur di hadapan Allah. Dia memperbanyak qiraah, membaca Al-Quran. Dia ganti dengan hal-hal yang demikian. Itulah perilaku orang yang sudah dekat kepada Allah, perilaku orang yang makrifat. Bila mana orang yang makrifat tenggelam di lautan kebesaran Allah dan dia telah menyaksikan kebijaksanaan Allah, kesadarannya. Malu rasanya dia meminta kepada Allah karena sudah menyaksikan bahwa Allah itu tahu, dan dia tenggelam di lautan penyaksian kepada Allah. Allah itu bijaksana, Allah itu maha kaya, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha kaya. Maka dari itu dia malu untuk meminta kepada Allah. Apabila mereka dalam keadaan memandang kebesaran Allah. Jadi nih, kita ini kan orang-orang salik. Salik ini orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Ada saatnya kita ini menyaksikan kebesaran Allah. Apabila kita dalam keadaan sedang menyaksikan kebesaran Allah dan kita tenggelam dalam syahadah, maka pasti kita malu untuk meminta kepada Allah. Jadi orang-orang irfan itu bukan berarti ketika dia di dalam zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung ada cahaya yang beriling. Wah, ini Allah. Itu bukan Allah. Nanti itu setan, kata Syekh Abdul Qadir. Atau dalam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada malaikat datang, malaikat Jibril. Bukan seperti itu konteksnya. Atau ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, tembus pandang genteng semuanya sama langit, tembus pandang semuanya, kelihatan lauhil mahfuz, aras, kursi dan lain-lain. Itu namanya khayalan. Itu orang tersebut sedang berkhayal yang tervisual daripada khayalannya sendiri. Jadi orang yang hendak menyaksikan Allah itu kesadarannya menyaksikan Allah. Kan kita ini hanya di lisan aja. Allah maha besar enggak? Allah maha besar. Ya kan, di lisan kan? Allah maha bijaksana enggak? Allah maha bijaksana. Hanya di lisan kan? Enggak sampai sadar. Kalau kita sadar Allah itu maha bijaksana, kalau kita sadar Allah itu maha tahu, kalau kita sadar Allah itu maha kaya, otomatis kita ini untuk apa meminta? Timbul suatu kesadaran seperti itu. Dan ketika kesadaran kita dalam seperti itu, ini fase, ngerti? Jadi orang yang dekat kepada Allah nggak selamanya seperti itu. Ada fase-fasenya seperti itu. Dan ketika orang yang dekat kepada Allah dalam keadaan fase yang demikian, itu salah satu tanda berarti dia telah menyaksikan kebesaran Allah. Dia telah menyaksikan kebesaran Allah. Kesadarannya, ngerti?
Jadi sebenarnya ada dikala kita melihat kebesaran Allah. Ada dikala kita melihat kebesaran Allah. Kebanyakan kita ini nggak ngeh. Padahal kita sedang menyaksikan kebesaran Allah. Kita sedang menyaksikan Allah di situ. Ada sebenarnya, ada kala kita melihat kebesaran Allah. Cuma kita nggak sadar. Kesadaran kita melihat kebesaran Allah. Kapan kita melihatnya? Pada saat maluknya hati meminta kepada Allah. Pada saat maluknya hati meminta kepada Allah, pada saat itulah kita sedang menyaksikan kebesaran Allah. Ya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak bisa diserupakan dengan apa-apa. Jadi ketika orang yang telah dekat kepada Allah, bukan berarti dia manteng sama Allah. Itu khayal, stres. Bukan berarti dia melihat Allah di atas langit, ada cahaya tinggi. Itu stres. Jadi ketika orang itu melihat Allah, kesadarannya Allah Maha Besar, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Baik, Allah Maha Mengetahui. Allah udah tahu ini. Kenapa kita harus meminta? Ya Allah udah tahu. Ini ada fase seperti itu. Tapi kalau fasenya berkepanjangan, ini namanya ideologi, ini yang parah, nggak boleh. Ngerti? Begitu nih, ngapain sih lu doa? Ngapain sih lu minta? Allah udah Maha tahu. Udah yang disebut-sebutin, nggak boleh kayak gitu, ngerti? Ini cuma pendalaman hati. Ada fasenya ketika kita hendak mendekatkan diri kepada Allah. Ada fase di mana kita ini malu sama Allah untuk meminta. Karena kita bernimbang-nimbang dengan amal ibadah kita yang biasa-biasa saja. Dan rasa malu itu adalah lahir daripada penyaksian kita telah melihat kebesaran Allah. Ada kala di mana kita melihat kebesaran Allah, cuma kita nggak sadar. Kapan kita melihatnya? Pada saat malunya hati meminta kepada Allah. Disitulah sebenarnya kita sedang menyaksikan Allah. Disitulah sebenarnya kita sedang menyaksikan kebesaran Allah. Dan kita tidak sadar sedang tenggelam dalam kemakrifatan. Kita nggak sadar kita sedang makrifat itu. Nggak sadar kita sedang makrifat. Dan ketika malu akan seseorang meminta kepada Allah, maka pasti dia akan menyibukkan dirinya dengan memperbanyak zikir. Maka pasti dia akan menyibukkan dirinya dengan memperbanyak sholat. Dan ketika malu akan seseorang meminta kepada Allah, maka dia sibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah. Dan ketika malu seseorang meminta kepada Allah, maka dia sibukkan dirinya untuk tafakur di hadapan Allah. Dan ketika malu akan seseorang meminta kepada Allah, maka dia sibukkan dirinya untuk memperbanyak baca Quran. Kita ini ketika malu sama Allah, malu rasanya bukan malu, itu kebluk. Ngerti? Kalau kita bukan malu, ya Allah, malu rasanya minta sama Allah, minta mulu, ibadah nggak pernah ya Allah. Ngerti? Itu kebluk. Orang yang telah menyaksikan kebesaran Allah, ketika dia malu untuk meminta kepada Allah, pasti dia menyibukkan akan dirinya memperbanyak zikir. Dia menyibukkan dirinya memperbanyak tafakur. Dia menyibukkan akan dirinya memperbanyak baca Quran. Kita mah malu doang untuk doa kepada Allah. Tidak menyibukkan diri kita untuk berzikir, tidak menyibukkan diri kita untuk tafakur, tidak menyibukkan diri kita untuk sholat. Jadi bukan berarti marifat itu kalau gitu. Bukan marifat, malu itu malu kebluk. Malunya malu kebluk.
Contoh analoginya seperti ini. Misal kita banyak keperluan kepada seorang raja. Kita mempunyai banyak keperluan kepada seorang raja. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa raja ini tahu dengan apa yang kita perlukan. Kita yakin raja ini orangnya bijaksana. Kita tahu raja ini orangnya pengasih dan penyayang. Nah, pada saat itu kita malu untuk meminta kepada raja. Ngerti? Misalkan ada orang kaya, dermawan, ya kan? Bos kita dermawan nih bos. Dia tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Dan dia itu pengasih, penyayang. Buktinya dia sering ngasih duit kita, ngasih makan kita. Setiap hari kita beliin nasi padang. Kadang-kadang dia punya duit lebih, ngasih duit kita. Malu nggak minta? Malu. Karena kita tahu bahwa dia itu pengasih. Karena kita tahu bahwa bos kita itu penyayang. Dan karena kita tahu bos kita itu bijaksana. Karena sering ngasih kita sakit dia datang, kita butuh dia transfer, dan lain-lain. Malu nggak kita minta sama bos itu? Malu kan? Malu kan? Malu. Kenapa timbul rasa malu? Karena kita mengetahui, menyaksikan kebijaksanaan si bos. Karena kita mengetahui, menyaksikan si bos ini pengasih dan penyayang. Karena kita mengetahui si bos ini pengasih penyayang, akhirnya kita malu untuk meminta kepada si bos. Coba bosnya pelit, ya kan? Nggak malu kan minta kan? Bosnya kita pelit, ya kan? Nggak malu kan kita minta rokok, bos rokok lah. Tapi kalau bos kita sering ngasih rokok, setiap hari lu minta rokok, malu nggak? Malu. Malu kan? Karena kita yakin raja itu, bos itu tahu dengan keadaan kita. Kita yakin bos itu tidak akan membiarkan kita sengsara. Kita yakin bos kita itu pengasih dan penyayang dan baik dan maha baik. Nah, kalau kita pandang Allah dengan pandangan demikian, ini kita ubah kepada Allah. Bila mana kita pandang Allah dengan demikian, maka yang lebih baik bagi kita adalah berzikir, malu untuk meminta. Maka yang lebih baik kepada kita adalah baca Quran, malu untuk meminta. Maka yang lebih baik kepada kita tafakur, malu untuk meminta. Kenapa kita nggak malu untuk meminta? Karena kita tidak menyaksikan kebijaksanaan Allah. Kenapa kita tidak malu meminta? Karena kita tidak menyaksikan kasih sayang Allah. Tidak mau menyaksikan kasih sayang Allah. Kita tidak mau menyaksikan kebesaran Allah, kebaikan Allah. Akhirnya kita nggak punya malu. Bos kita sering ngasih duit, bos kita sering ngasih rokok, bos kita sering membantu kita lagi kesusahan, tetap dia kita minta. Nggak punya malu akhirnya. Ngerti? Tapi kalau dia menyaksikan si bos ini baik, si bos ini pengasih, penyayang, dia sadar bahwa si bos ini pengasih, bahwa si bos ini penyayang, bahwa si bos ini tukang membantu dia. Akhirnya dia malu. Kenapa kita tidak malu kepada Allah? Karena kita tidak meyakini bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Karena kita tidak meyakini bahwa Allah ini bijaksana. Akhirnya tiadanya rasa malu di dasar kolbu kita. Masuk logikanya kan? Nah, seperti itu contohnya. Fala jarama Allah ta'ala yutihi afdala ma yutis sayyidin. Maka pastilah Allah memberi akan dia lebih baik apa yang Allah beri kepada orang yang meminta kepada Allah. Jadi orang yang demikian tadi, dia malu rasanya meminta kepada Allah. Daripada gue minta kepada Allah, mending kene gue banyak zikir.
Daripada gue minta kepada Allah, malu rasanya, mending kene gue baca Quran. Daripada gue meminta kepada Allah, malu rasanya, mending kene gue banyak-banyak sholat sunnah. Dan ketika orang demikian, para jaroma Allah Ta'ala yuti afdolama yuti sayyin, maka pastilah Allah memberi akan dia lebih baik apa yang Allah beri kepada orang yang meminta. Dia dikasih yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Orang yang meminta juga dikasih, namanya meminta mah hijrah tuh dikasih sama Allah. Tapi orang yang gak meminta itu dikasihnya lebih baik daripada orang yang meminta. Ini yang orang enggak meminta kepada Allah, mengalihkan permintaannya dengan membanyak-banyak baca Quran. Bukan udah mah enggak berdoa, enggak baca Quran, enggak sholat, enggak zikir, itu mah kepluk. Udah mah enggak doa, enggak sholat, enggak baca zikir, ini mah bukannya malu, enggak punya malu. Jadinya gitu. Dan ketika kita malu sama Allah, malu untuk meminta, malu untuk berkeluh kesah, malu untuk berkeluh kesah di hadapan Allah, daripada gue berkeluh kesah di hadapan Allah, daripada gue meminta di hadapan Allah, mending kene gue baca Quran, mending kene gue sholat sunnah, mending kene gue memperbanyak zikir. Maka orang yang demikian akan diberi oleh Allah lebih baik daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Kita dikasih sedikit. Yang minta dikasih sedikit loh, yang nggak minta dikasih banyak. Ya ibaratnya kita bos kita ini kan baik, penyayang, pengasih, bijaksana, ya kan? Dan kita mempercayai dia, ya kan? Si bos kita resep melihatnya. Daripada anak buah yang satu lagi udah mau kita kasih rokok tiap hari, masih kepintaan baik, masih ngakal baik, ngerti? Masih ngakalin gue ini, pasti dikasihnya sedikit. Orang songong mah. Jadi kalau kita ini ada banyak keperluan kita, banyak hajat kita, kita yakin Allah ini tahu. Lalu kita tidak meminta. Kita hanya berzikir, kita hanya baca Quran, kita hanya sholat sunnah. Nah itu Allah akan memberi kita lebih baik dari apa yang dia beri kepada orang yang meminta-minta kepada Allah. Sampai di sini paham? Kita banyak nih kebutuhan nih, utang seabrek-abrek. Tara dicurhatin ke sama Allah ini, mulut berbusa nih nggak bakalan cukup ini. Tara diutarakan sama Allah ini masalah, kayaknya semalaman nih nggak cukup ini. Lagian dia malu rasanya minta sama Allah. Daripada gua minta sama Allah, banyak padahal masalah, banyak padahal problem, banyak padahal masalah, banyak hajatnya. Gue minta kepada Allah, malu rasanya. Malu rasanya gue minta sama Allah. Gue banyak-banyak zikir aja dah, banyak-banyak sholat aja dah, banyak-banyak baca Quran aja dah. Bila mana demikian, kita akan diberi yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta-minta kepada Allah. Itu besok banyak hajat nih, banyak kebutuhan nih. Ya kan? Banyak baca Quran, banyak zikir. Malu minta sama Allah, itu lebih utama. Orang yang minta lebih utama. Ya Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man sagolahul Quran wa zikri an man as'alati atau itu afdola ma'uti sa'ili. Barang siapa sibuk akan dia,
Sibuk dia membaca Quran, sibuk dia membaca zikir. Sampai sibuk dia membaca Quran, sampai sibuk dia berzikir. Sampai-sampai dia lupa untuk meminta kepada Allah. Kepadaku, kata Allah. Barang siapa yang sibuk akan dia baca Quran dan berzikir, lalu dia lupa minta kepadaku, kata Allah. Aku berikan akan dia lebih baik daripada orang yang kuberi kepada orang yang meminta kepadaku, kata Allah. Wah, baca Quran baik, sampai lupa minta. Sholat sampai lupa minta. Ini kebanyakan santri kan ngapalin kitab, ngapalin aja sampai lupa berdoa. Baca Quran aja sampai lupa berdoa. Ibadah aja sampai lupa berdoa. Maka pasti Allah akan lebih baik memberikannya kepada dia daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Dan orang yang meminta juga diberi sama Allah, fa hijratuhu. Nah, disinilah kadang-kadang orang yang makrifat itu dalam keadaan susah. Nah, disinilah kadang-kadang orang yang dekat dengan Allah, walau dalam keadaan susah, walau dalam keadaan sengsara, walau dalam keadaan darurat, mereka tidak meminta kepada Allah. Tidak meminta untuk selamat kepada Allah, tidak meminta untuk sehat kepada Allah, tidak meminta hajat-hajat kebutuhannya kepada Allah. Kenapa? Orang-orang yang dekat itu kenapa begitu? Karena mungkin pada saat itu mereka dalam keadaan istidrok. Mereka dalam keadaan istidrok pada saat itu. Berarti misalkan Randy, ya kan, malu rasanya meminta kepada Allah, berarti lagi istidrok. Jadak. Itu jadak ya seperti itu tuh. Pokoknya stres. Itu mah gila nih. Jadab-jadab itu seperti itu, istidrok. Kenapa orang yang telah dekat dengan Allah atau orang yang makrifat, walaupun dia dalam keadaan sengsara, walaupun dia dalam keadaan darurat, mereka tidak meminta kepada Allah? Kenapa? Karena mungkin pada saat itu mereka dalam keadaan, mereka dalam fase istidrok, tenggelam dalam keadaan kebesaran Allah. Dia tenggelam di dalam kebesaran Allah. Istidrok itu kayak gitu, jadab-jadab itu kayak gitu. Bukannya gila, telanjang, stres. Lalu mereka hanya berzikir, mereka membaca Quran, mereka tafakur, tidak meminta kepada Allah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dia hadapi. Fa kaifa la yastahiq fa hizihillah ayas'ala say'an min hajatihi ila khalqi. Bagaimana tidak malu pada ini keadaan bahwa dia meminta sesuatu hajatnya kepada makhluk? Pasti kepada makhluk, apalah kepada Tuhannya aja dia malu, apalagi kepada makhluk. Makanya jarang kiai-kiai itu untuk meminta. Kalau tukang pinta, bukan kiai, tukang ngamen gitu. Nah, dalam keadaan itu orang makrifat minta kepada Allah aja malu.
apalagi dia meminta kepada makhluk dalam keadaan tenggelam dalam kebesaran Allah. Istidrak berarti bila mana malu awam, padahal kita berdoa kan diperintahin sama Allah. Kita berdoa itu diperintahin sama Allah. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, udhuni istajib. Tapi ada satu keadaan fase hati kita itu nggak mau berdoa, malu rasanya berdoa, takut rasanya berdoa. Berarti kita dalam keadaan istidrak, kita dalam keadaan tenggelam dalam lautan kebesaran Allah. Ya adab itu berarti. Ta'arada Jibril alaihissalam li Ibrahim alaihissalatu wassalamah hina yurma ila nari Namruj faqal ala kahajah faqal ama alaika falam wa ama ilallahi ta'ala faballa faqala fas'aluhu qul hasbi su'alihi ta'ala bihali fasaratin naro salaman wa bardan ala Ibrahim. Ta'arada Jibril alaihi salam. Ini Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim contohnya. Detik-detik beliau akan dilempar ke dalam api. Detik-detik dia hendak dilempar ke dalam api yang begitu besar. Oleh Namrud. Beberapa saat lagi tiba waktunya Ibrahim dilempar ke dalam api Namrud. Maka datang malaikat Jibril bertemu kepada Nabi Ibrahim. Kata Jibril, wahai Ibrahim, adakah keperluan engkau kepadaku? Jibril menawarkan diri kepada Ibrahim. Detik-detik kanjeng Nabi Ibrahim hendak dilempar ke dalam api yang begitu besar oleh Raja Namrud. Maka seberapa detik lagi kanjeng Nabi Ibrahim dilempar, maka datang yaitu malaikat Jibril bertemu kepada Nabi Ibrahim dan menawarkan diri kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata Jibril, adakah keperluan engkau kepadaku? Jibril menawarkan diri kepada kanjeng Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa yang engkau perlukan kepadaku? Kata Jibril. Dijawab oleh kanjeng Nabi Ibrahim, kalau kepada engkau wahai Jibril, aku sama sekali tidak perlu. Aku sama sekali tidak butuh. Aku sama sekali tidak perlu. Kalau kepada Allah Ta'ala aku perlu, kata kanjeng Nabi Ibrahim. Kata Jibril, fas'alhu, minta kepada Allah, buru. Minta kepada Allah, Ibrahim, buru. Karena berapa detik lagi kan yang Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Ditawarkan pertolongan Nabi Ibrahim sama malaikat Jibril, ditolak. Aku gak mau mencari pertolongan daripada engkau wahai Jibril. Aku mau mencari pertolongan daripada Allah. Aku perlu hanya kepada Allah. Lantas Jibril, buru engkau minta pertolongan kepada Allah, buru
kata Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala. Cukup ilmu Tuhan daripada aku untuk meminta. Cukup dengan adanya ilmu Tuhan sudah cukup. Aku tidak perlu lagi untuk meminta. Tuhan pasti tahu, kata Ibrahim, dengan keadaanku. Buat apa aku meminta kepadanya? Ini detik-detik menjelang Ibrahim dilempar. Ibrahim gak minta selamat. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api. Enggak. Ibrahim gak minta selamat, ya Allah padamkanlah api itu. Enggak. Ibrahim tidak meminta, ya Allah dinginkanlah api itu. Enggak. Ibrahim gak meminta, ya Allah hancurkan Raja Namrud itu. Enggak. Yang dijawab oleh kanjeng Nabi Ibrahim apa? Ketika disuruh-suruh buru-buru meminta kepada Allah, minta pertolongan, kata Jibril, sudah cukup ilmu Allah. Apa itu ilmu Allah? Jibril tahu bahwa Allah itu mengetahui keadaan Ibrahim tahu bahwa Allah itu tahu keadaan Ibrahim. Itu udah cukup. Disuruh Jibril minta kepada Allah, cukup Nabi Ibrahim membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tahu dengan keadaanku. Jadi yang Ibrahim baca saat itu, ada yang mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ada sebagian ulama yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak ada dia minta, ya Allah selamatkanlah aku. Nggak ada Ibrahim meminta, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah keluarkanlah aku. Malah zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cuma minta zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil. Artinya apa itu? Hasbiyallah, cukuplah akan daku oleh Allah. Wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baiknya wakil. Nggak ada minta selamat itu. Isinya cuma pujian kepada Allah. Padahal disuruh Jibril digebrak-gebrak suruh minta selamat. Bukan malah minta selamat, Nabi Ibrahim malah mengagungkan Allah, malah ibadah, malah zikir. Malah zikir. Dilemparlah kanjeng Nabi Ibrahim ke dalam api. Dilempar kanjeng Nabi Ibrahim ke dalam api. Fasorotin nar, jadilah api itu bardan dingin. Wasalaman, dan selamat sejahtera bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini pada saat itu beliau sedang mendapatkan musibah. Musibah bukan? Hendak dilempar sama api, musibah bukan? Musibah. Tapi dia bukan minta selamat, malah zikir di hadapan Allah. Padahal suruh Jibril buru-buru minta selamat. Akhirnya apa? Bardan, jadi dingin itu api. Wassalaman, dan selamatkan yang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini pada saat itu beliau sedang musyahadah tentang kebesaran Allah. Jadi tidak perlu minta kepada Allah, Allah tahu keadaanku, ucap Ibrahim.
Dan Allah berikan Ibrahim tersebut lebih baik daripada orang yang berdoa, lebih baik daripada orang yang meminta. Jadinya ada kala kita ini musyahadah. Apa ciri-cirinya ketika kita sudah musyahadah kepada kebesaran Allah? Ada timbul fase di mana kita malu untuk meminta. Itu fase di mana berarti kita sedang musyahadah. Wallahu a'lam bishawab.